Ma'asyiral muslimin jamaah al-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait tentang berbicara kerukunan umat beragama di sekitar kita, bahwasanya seperti yang saya sampaikan kemarin, perlu sekali kita untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya pemerintah telah mencanangkan kepada kita bahwasanya kita harus menjaga kerukunan antar umat beragama di antara kita. Kemudian pemerintah menerapkan ada 3 konsep dalam membina kerukunan umat beragama. Yang pertama itu adalah kerukunan antar umat beragama, kemudian kerukunan umat beragama, dan yang satu lagi adalah kerukunan antar umat beragama dan pemerintah. Apabila ketiga hal ini dapat kita laksanakan dengan sebaik mungkin, maka mudah-mudahan insya Allah negara kesatuan Republik Indonesia ini akan dalam keadaan kondisi damai dan aman. Maka daripada itu, seperti yang saya sampaikan beberapa hari yang lalu, bahwasanya terkait tentang kerukunan umat beragama, ada beberapa faktor yang perlu kita perhatikan. Semalam sudah kita bahas tentang bagaimana faktor agama. Sekarang kita bahas tentang faktor non-agama. Non-agama ini maksudnya apa? Non-agama ini adalah ketika kerukunan umat beragama itu harus kita melihat dari sisi di antar umat beragama. Contohnya apa itu? Contohnya misalkan antara umat Islam dengan agama-agama yang lain. Negara Republik Indonesia memiliki keanekaragaman budaya, ragam dan agama. Salah satunya agama kita di sini agak lumayan banyak. Ada yang beragama Islam, kemudian ada beragama Hindu, ada beragama Buddha, kemudian ada beragama yang namanya Kristen, dan ditambah satu lagi dengan namanya agama Konghucu. Karena perbedaan ini makanya harus kita selaraskan. Karena sudah barang tentu bahwasanya karena perbedaan agama ini pasti memiliki tata cara beribadah yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah tata cara bagaimana kita istilahnya berbudaya, kemudian bahasa, kemudian tingkah laku, sikap, dan kebiasaan. Maka daripada itu, untuk membentengi agar supaya terciptanya kehidupan rukun dan damai, maka salah satu konsep yang harus kita lakukan itu adalah bagaimana supaya dapat kita menjaga keutuhan kerukunan umat beragama. Kerukunan umat beragama ini istilahnya bahasa Tanjung Balainya, orang Islam sama orang Kristen tidak gontok-gontokan. Orang Cina sama orang Cina sama orang Melayu tak boleh kita bermusuh-musuhan. Kemudian orang Kristen, orang Batak sama orang Islam, jangan kita saling menyakiti. Mari kita saling menjaga satu kesatuan di antara kita. Itu yang paling utama. Kemudian selanjutnya di dalam Quran surah Al-Kafirun dikatakan, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin." Ayat ini adalah merupakan ayat langganan yang selalu kita baca, apalagi dalam pelaksanaan murid Yasin. Tetapi ketika kita baca itu dalam murid Yasin, tapi tak pernah kita mengetahui makna dan kandungan daripada ayat tersebut. Itu yang selalu kita sesalkan. Banyak orang pandai mengaji tapi tak paham dia tentang apa yang dibacanya. Maka daripada itu saya akan mencoba untuk menjelaskan bahwasanya surah Al-Kafirun itu adalah berbicara tentang bagaimana kita memahami istilahnya dalam arti kata menjaga sesuatu keutuhan antara orang Islam dengan orang Kristen. Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan dalam Quran surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, yang artinya adalah untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi jangan disatukan. Jadi dalam arti kata di dalam beragama Islam ada 2 hal yang tidak boleh kita samakan. Memang betul di dalam agama Islam ini kita dianjurkan untuk tasamuh atau bertoleransi. Bertoleransi, saling menghargai, kemudian tenggang rasa kalau bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Tanjung Balai kita namanya saling menghargai satu sama lain. Boleh kita menghargai agama yang lain, tapi ada 2 perkara di dalam agama Islam yang tak boleh kita samakan. Apa itu? Yang pertama itu adalah berbicara tentang akidah kepada Allah, tentang ketauhidan kepada Allah, tentang kepercayaan kepada Allah, dan yang kedua itu adalah berbicara tentang tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah jelas dijelaskan di dalam surah Al-Kafirun, aku tidak akan menyembah atas apa yang kamu sembah, dan kamu tidak menyembah atas apa yang aku sembah. Itu sudah jelas di dalam Al-Quran dikatakan. Makanya kita jangan cuba-cuba. Entah mana tahu nanti ada orang nak mengajak kita ke gereja, ikut. Kita ajak pula orang tu nanti ke masjid, ikut pula orang tu. Tak boleh seperti itu. Masjid orang tu masjid kita, gereja orang tu gereja kita. Tidak ada kaitan tentang di situ.
Tapi yang boleh itu macam mana Ustaz? Yang boleh itu adalah contohnya misalkan saling tolong menolong, mengkasih kue, atau misalkan membantu dia dalam kesusahan, atau memberikan pinjaman uang, itu sah-sah saja. Karena itu berbicara tentang muamalah, berbicara tentang kebiasaan kita bermasyarakat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita untuk saling menolong walaupun kita berbeda agama. Akan tetapi yang dua perkara tadi jangan coba-coba kita campur aduk, ya. Apa tadi itu? Yaitu adalah tentang berbicara tentang akidah kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah berbicara tentang bagaimana tata cara beribadah kepada Allah. Sekarang musim kini, zaman-zaman kini, pura-pura orang tu datang ke masjid awak, sembahyang orang tu sama awak segala macam begini, tiba-tiba besok disuruhnya pula awak ke sana untuk sholat, untuk beribadah sama orang tu, untuk ke gereja orang tu. Apakah boleh itu? Di dalam agama Islam tidak dibenarkan, bahkan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas di dalam Quran surah Al-Kafirun, la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidu ma abattum. Yang jelas itu adalah ketika apa yang kusembah tidak akan kamu sembah, dan apa yang kamu sembah tidak akan aku sembah. Jadi tidak ada kaitan di situ. Maka daripada itu, ya, salah satu menjaga keutuhan kerukunan umat beragama, ya, di negara kita Republik Indonesia ini adalah bagaimana supaya kita dapat menjaga hidup rukun, ya, tentang bagaimana kita umat beragama. Umat beragama itu maksudnya ibu-ibu adalah bahwasanya agama yang satu dengan agama yang lain ondaknya akur-akur saja lah. Begitu kira-kira konsepnya, ya. Kalau seandainya kerukunan umat beragama, kalau dia kerukunan umat beragama berarti sesama Islam. Ya, mungkin di antara kita di sini ada yang mazhab Syafi'i, ada mazhab Maliki, ada mazhab Hanafi, ada yang sholatnya seperti ini, ada sholatnya seperti ini, ada sholatnya seperti ini. Silahkan beribadah masing-masing sesuai dengan apa yang menjadi pegangan. Akan tetapi jangan kita saling mengolok-olok. Ya, itu maksudnya untuk sesama umat beragama. Tapi kalau dia antar umat beragama, ini yang kita kaji pada hari ini, bahwasanya di dalam pelaksanaan, ya, di dalam pelaksanaan menjalankan syariat agama Islam memang ada beberapa hal yang memang tidak bisa dicampur aduk. Maka daripada itu mohon diperhatikan kembali hal-hal yang tidak perlu jangan dilakukan, yang perlu dilakukan. Ingat, saya tekankan kembali bahwasanya kerukunan antar umat beragama di antara kita, dua hal pokok yang harus kita jaga, yaitu jangan sampai kita latah. Yaitu apa? Tentang ketauhidan kepada Allah, tentang kepercayaan kepada Allah, tentang akidah kepada Allah, dan yang kedua itu adalah tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu kan ibu-ibu, paham maksudnya kan? Nah, jadi mungkin inilah buku yang mungkin saya dapat sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan, ya. Apabila ada kata-kata, sikap dan tingkah laku saya yang kurang berkenan di hati ibu-ibu sekalian, mohonlah kiranya saya dapat diberikan kemaafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.